semakin banyak lagi ya dibangkitkan Tuhan para apologet muda yang cakep-cakep dan cerdas-cerdas dan pintar-pintar untuk membantah tuduhan-tuduhan palsu. Para polemikus berusaha menafsir ayat-ayat Alkitab dengan senak jidatnya, menyerang iman kekristenan demi membenarkan iman mereka. Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit. Kalau memang kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Imamat pasal 11 ayat 7 isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Alkitab itu bukan kitab atau wahyu Tuhan yang jatuh ke debu dari langit, menggunakan satu bahasa yang sama, dan proses dari awal sampai akhir itu kurang lebih 24 tahun. Ini yang seringkali orang nggak tahu dan sok tahu, apalagi mantan pendeta gadungan atau biarawati gadungan yang nggak pernah belajar kitab, tapi sok-sokan ahli kitab. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik, Haja Irena Handono dihajar habis Mikana dan pemuda Kristen cerdas terkait tuduhan Alkitab diubah dan babi haram. Ulasan ini menjadi penting dan menarik untuk kita mengerti, pahami bersama. Oleh karena itu, saya benar-benar mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan, menyimak dan mendengarkannya sampai tuntas. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan kesimpulan terkait dengan topik ini, ada baiknya mari kita bersama-sama saksikan dulu penjelasan dari Haja Irena Handono, kemudian nanti disusul dengan penjelasan dari seorang pemuda cerdas dan juga oleh Mikana. Ini dia. Ya teman-teman, semakin banyak lagi ya dibangkitkan Tuhan para apologet muda yang cakep-cakep dan cerdas-cerdas dan pintar-pintar untuk membantah tuduhan-tuduhan palsu yang dimana para polemikus berusaha menafsir ayat-ayat Alkitab dengan senak jidatnya, menyerang iman kekristenan demi membenarkan iman mereka. Wow, sungguh aneh saya rasa ya. Untuk membenarkan imannya, kenapa harus menjelek-jelekan Alkitab atau menjelek-jelekan iman Kristen? Tapi puji Tuhan ya, seperti apapun mereka berusaha menjelekkan iman Kristen atau menafsir ayat Alkitab, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Bahkan dialah yang datang di akhir zaman sebagai hakim adil. Ya, bersiap-siap ya teman-teman. Dan di sini ada saudara kita yang cakep sekali ya. Dia membantah ya tuduhan-tuduhan dari yang ngaku-ngaku dulu mantan pendeta lah, mantan biarawati lah. Tapi apa kata pemuda ini ya? Kamu itu hanyalah gadungan. Mantan pendeta gadungan, biarawati gadungan katanya. Oke, kita dengarkan dulu ya apa tuduhan para polemikus, dan ada seorang pemuda yang cakep, yang sangat pintar dan cerdas untuk membantah tuduhan mereka. Kita dengarkan ya. Ini dia perbedaan mendasar kitab Al-Quran dengan kitab lain menurut mantan biarawati. Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit. Bahkan ada ayat yang kemudian dianggap oh itu sudah nggak perlu dipakai.
sekarang sudah berbeda zamannya. Mohon maaf, seringkali Umi bertanya, bagaimana mungkin ya? Kalau memang kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Suatu contoh yang sudah banyak kita ketahui. Misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau, di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu haram. Tapi coba cek di dalam kitab yang ada sekarang, Imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota itu sudah dikandangin, sudah bersih katanya. Ya tetap aja babi. Kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Maka namanya sendiri. Tapi saya setuju sih, kalau kitab itu wahyu Allah, kenapa harus disempurnakan? Kalau Taurat dan Injil itu wahyu Allah, kenapa ada Al-Quran untuk menyempurnakan? Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kali ini intinya saja ya. Yang pertama, Alkitab itu bukan kitab atau wahyu Tuhan yang jatuh ke debu dari langit, menggunakan satu bahasa yang sama, dan proses dari awal sampai akhir itu kurang lebih 24 tahun. Sedangkan Alkitab ditulis oleh benar-benar manusia yang mendapatkan wahyu dan hikmat dari Tuhan. Di dalam Alkitab terdapat dua bagian. Yang pertama ada Perjanjian Lama dan kedua Perjanjian Baru. Nah, ini yang seringkali orang nggak tahu dan sok tahu, apalagi mantan pendeta gadungan atau biarawati gadungan yang nggak pernah belajar kitab, tapi sok-sokan ahli kitab. Mengenai apa itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nanti akan saya buatkan videonya sendiri ya. Untuk Perjanjian Lama sendiri berisikan 39 kitab dan ditulis menggunakan dua bahasa yang berbeda. Pertama Ibrani dan sebagian menggunakan bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru berisikan 27 kitab dan ditulis menggunakan bahasa Yunani. Dalam satu Alkitab full dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu ditulis oleh kurang lebih 35 orang yang berbeda, dari latar belakang berbeda, pendidikan, profesi, gaya bahasa, dialek, dan tata cara penulisan yang berbeda-beda. Karena itu, Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, yaitu bahasa suku, bahasa nasional, bahasa internasional, dan bahkan bahasa yang mengikuti zaman. Karena apa? Alkitab berisikan kuasa dan kabar gembira mengenai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka kabar gembira ini harus disebarkan ke seluruh umat manusia, seluruh kalangan, baik itu orang tua dan bahkan generasi sekarang, generasi milenial. Haleluya ya. Wah, udah cakep, udah tampan, cerdas lagi. Wow ya, haleluya, haleluya. Ya betul sekali ya. Ibu Irene Handono ini taunya hanya Imamat 11 ayat 7. Tolong Bu, baca dong semua Alkitab itu secara komprehensif. Taunya hanya babi lah, yang haram babi lah. Baca dong, itu konteksnya ayat itu untuk siapa ya. Kalau di bahasa aslinya itu kan khajir ya. Khajir itu babi hutan Bu Irene.
tidak ada yang diubah-ubah di situ ya. Ibu yang ignorant tapi menuduh orang Kristen yang ubah-ubah Alkitab. Gimana sih? Jadi Imamat 11 ayat 1 sampai 47 harus kita baca. Ini adalah perintah atau hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Baca di Imamat 11 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki keempat yang ada di atas bumi ya, dan ini yang tidak boleh kamu makan. Nah, ini ditujukan khusus untuk Israel, Bu Irene Handono, bukan untuk bangsa lain. Lah, kenapa ibu malah nggak makan babi? Kan hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Terus ya, ibu, bukan hanya babi yang dilarang, masih banyak, yaitu unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, ikan yang tidak bersisip dan yang bersisik, itu tidak boleh dimakan. Ikan-ikan itu, Bu, jangan makan, itu haram. Di dalam hukum Taurat itu haram, nggak boleh dimakan, Bu. Terus burung-burung masih banyak lagi. Jadi bukan cuman babi, Bu. Ini hanya taunya Imamat 11 ayat 7. Itu kan di situ dulu kan babi, sekarang diubah-ubah jadi babi hutan. Beginilah kalau yang pengetahuannya prematur ya, hanya taunya Imamat 11 ayat 7, tapi nggak membaca semua. Itu bahasa aslinya, Bu, kajir. Kajir itu babi atau babi hutan, itu sama aja, Bu. Nggak ada yang diubah-ubah, Bu. Please deh. Dan terus ibu harus tahu kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel atau melarang makanan-makanan yang haram ini. Harus jelas, Bu. Bukan asal diberikan ini nggak boleh dimakan tapi nggak tahu tujuannya apa. Jadi ibu tahu nggak kenapa itu diharamkan kepada bangsa Israel? Nggak tahu kan? Ibu Irene Handono yang cantik dan mempesona, apakah ibu tahu kenapa Yahweh Elohim melarang bangsa Israel untuk tidak memakan binatang haram sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Pastinya ibu tidak tahu, bukan? Karena pengetahuan ibu tentang Alkitab sangat minim sekali dan sangat prematur sekali, karena hanya comot ayat saja untuk membenarkan iman ibu. Sebab ibu yang ignorant tetapi menuduh orang Kristen yang mengubah-ubah Alkitab, sungguh miris, Bu. Cantik-cantik kok begitu sih, Bu? Jangan kayak gitulah. Oke, Bu, saya akan kasih tahu ya, apa maksud dan tujuan Tuhan melarang bangsa Israel untuk tidak memakan unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, burung, ikan, dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama, yang tercatat di Bilangan 25 ayat 1 dan 2, di mana bangsa Israel terpengaruh menyembah Allah asing akibat perempuan-perempuan Moab atau perempuan-perempuan kafir, dan mereka makan korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah-Allah asing, dan itu merupakan suatu kejijikan di mata Yahweh Elohim. Jadi Tuhan melarang memakan binatang-binatang yang biasa dimakan oleh bangsa kafir dan yang juga dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, supaya bangsa Israel tidak tercemari oleh karena kekafiran bangsa lain. Yang kedua, yaitu di Imamat 11 ayat 47, untuk membedakan yang najis dan dengan yang tahir. Sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sedangkan bangsa lain adalah bangsa kafir. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, di mana Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat seremonial dan
sipil ya, sebab hukum Taurat itu ada 613 hukum dibagi menjadi 3 bagian: hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum moral berlaku untuk selama-lamanya, hukum seremonial, hukum sipil adalah tipologi atau gambaran tentang Mesias. Tetapi setelah Tuhan Yesus menggenapi, tidak ada lagi yang najis atau tidak najis. Semua kita telah disucikan oleh darah Kristus. Ya, Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok pemisah, telah membatalkan hukum Taurat yaitu perseteruan, sehingga tidak ada lagi bangsa kafir dan non kafir. Semua kita imamat yang rajani di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya kita tidak termasuk kewargaan Israel, tetapi melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita termasuk kewargaan Israel secara rohani. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yohanes 4 ayat 22, dan melalui bangsa Yahudi kita mengenal Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, di mana Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri, Ibu Irene. Seperti itu ya. Dan kemudian yang najis dan yang haram itu, Bu, apa yang diucapkan untuk menyakiti hati orang lain. Nah, di mana Ibu Irene yang cantik dan mempesona ini sering menyakiti hati umat Kristen, di mana dia dengan senak jidatnya menafsir ayat-ayat Alkitab menyerang iman kekristenan. Itulah yang haram, Bu, dan itu yang sering Ibu lakukan. Dan apa yang masuk ke dalam mulut, makanan yang masuk ke dalam mulut itu nggak haram, Bu, itu nggak najis, itu akan dimasukkan ke dalam jambat, itu kata Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang haram itu adalah menghina, menghujat, mengucapkan kata-kata kotor. Nah, Ibu sering menghujat kekristenan, itulah yang najis dan haram, Bu, ya. Bertobat, Bu, bertobat selagi masih ada waktu. Saya doakan semoga Ibu Irene yang cantik dan mempesona bertobat. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan baik itu penjelasan dari Haja Irene Handono yang mengaku diri sebagai seorang mantan biarawati. Saudara dikasihi Tuhan, intisari dari apa yang disampaikan oleh Haja Irene Handono, bahwa kitab-kitab yang lain, dan nanti beliau mengutip Imamat 11 ayat 7. Berarti kitab yang lain yang dia maksud adalah Alkitab atau Bible Kristen. Beliau menuduh telah mengalami penyempurnaan, telah mengalami perubahan, telah diedit. Bahkan beliau juga menuduh orang-orang Kristen memperlakukan Alkitab, ada ayat yang tidak perlu lagi dipakai karena sekarang sudah berbeda zaman. Akhirnya beliau mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan. Kalau kitab tersebut bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Mengapa harus diubah? Mengapa harus diedit? Nah, beliau memberikan satu contoh kasus terkait dengan babi. Semua para nabi menurut beliau mengharamkan babi. Tetapi ada lontaran yang disampaikan oleh beliau dan dituduhkan orang-orang Kristen yang mengeditnya, yang mengubah dan menyempurnakannya. Secara spesifik dari Imamat 11 ayat 7. Beliau berkata bahwa orang-orang Kristen telah menambahkan sesuatu di mana yang sebelumnya menurut pengertian Ibu Haja Irene Handono hanya ada tertulis bahwa babi haram, tapi kemudian ditambahkan menjadi babi hutan. Seperti yang dijelaskan oleh Mikana, kalau ditinjau dari sudut bahasa aslinya, sebenarnya mau babi hutan mau babi itu sama-sama babi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saya melihat dari apa yang disimpulkan oleh Haja Irene Handono ini,
Beliau ingin mengatakan orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini berbeda dengan yang dihidupi oleh para nabi, di mana para nabi itu mengharamkan babi, tetapi orang-orang Kristen sekarang memakan daging babi. Dan lontaran tuduhan bahwa Alkitab itu telah disempurnakan, telah diubah, telah diedit. Saya ingin memberikan penegasan seperti yang disampaikan oleh seorang pemuda cerdas. Tuhan itu menurut klaim dari seperti Haja Irena Handoko memiliki kuasa untuk menjaga setiap firman-Nya. Tapi kalau sampai ada penyempurnaan, ada perubahan, ada yang diedit, berarti Tuhan lemah dan tidak berdaya, tidak berkuasa menjaga kesempurnaan dari firman-Nya. Apakah benar demikian?